popularitas, elektabilitas, dan elektabilitas. 3 tas. 3 tas. Di beberapa pemilu pilkada yang lewat ada beberapa orang yang cukup terkenal, pejabat publik, pernah menjabat posisi ternama, tapi kalah juga. Isi tasnya pun tapi kalah juga. Ya itu bagian dari kerja konsultan. Siapa musuh kita, siapa kita, di mana kita penuh bekerja, di mana kita bekerja seadanya, di mana kita hanya menggunakan tim, di mana kita full. Maka itu harus survei lah untuk mengukur kekuatan kita, mengukur posisi kita, mengukur kekuatan lawan, mengukur kemampuan kita ke depan kayak apa, begitu lah kira-kira. Selamat bertemu kembali bersama saya Irman Talay Daulay di channel YouTube Talay Trias Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini segala isu yang menjadi perhatian publik dan pemikiran narasumber yang hadir di studio ini akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema politik dengan topik pertarungan kandidat 2024. Karena itu kita akan menghadirkan rekan kita Bung Kahfi Srega. Beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia konsultan. Beliau pernah bergabung di SMRC, Fox Indonesia, sekarang aktif di Roda 3 Konsultan. Kita akan mengiris tipis-tipis soal kerja politik yang dilakukan konsultan politik. Bung Kahfi, pemilu 2024 sudah diambang pintu. Siap. Mana para kandidat juga sudah mulai ambal ancang-ancang. Kerja-kerja politik apa yang dilakukan oleh para konsultan untuk menaikkan popularitas, elektabilitas para kandidat? Silakan, Bung. Ya, luar biasa ini. Teman-teman, kita diwawancara seorang wartawan senior dalam bincang tipis. Ya. Jadi yang tebal jadi tipis nih. Ya, iris-iris menjadi diiris tipis-tipis. Yang pasti begini, yang dikerjakan banyak konsultan atau di Republik ini dikenal dengan nama pollster sebenarnya. Pollster itu adalah pelaku-pelaku survei politik, di mana mereka mengambil peran untuk mensurvei seorang kandidat untuk pilkada atau partai politik tertentu untuk ikut pemilu atau caleg tertentu dari partai tertentu. Biasanya sih yang pasti dilakukan adalah survei. Jadi sebelum mengerjakan kerja politik mulai dari pengelolaan kandidat, media mainstream, door to door campaign, digital kreatif, tim sosial media dan lain sebagainya itu dilakukan oleh survei. Survei untuk mengukur survei politik itu tujuannya adalah untuk mengukur posisi seseorang di mana. Jadi sama dengan perang, untuk bertempur kita ukur diri kita sekaligus juga mengukur lawan kita. Oh, diukur semua ya. Ukuran kita itu ada 3 itu. Popularitas, elektabilitas, dan elektabilitas. 3 tas. 3 tas. Beberapa orang bilang 4 tas. Itu kerjaan yang lain. Jadi keterkenalan, kedisukaan, keterpilihan. Jadi jangan dilompat. Untuk dipilih kita harus populer dulu, dikenal dulu. Untuk dikenal kita harus kemudian harus disukai orang ya. Untuk dipilih kita harus disuka. Untuk disuka harus dikenal. Jadi 3 tahap itu yang harus kita lewati. Berarti popularitas kita dikenal orang dulu, kemudian elektabilitas kita harus disukai orang dulu. Betul. Baru kemudian kita elektabilitas dipilih. Dan 3 tas. 3 tas. Popularitas. Ya. Elektabilitas, elektabilitas tambah 1 lagi isi tas. Ujung-ujungnya isi tas kata orang sebagian. Untuk 3 ini perlu isi tas ya? Perlu, tentu saja. Logistik, untuk mengerjakannya kan harus ada logistik kan, nggak mungkin ada yang gratis kan. Berarti kalau orang yang terjun ke politik bokeh atau nirmodal nggak mungkin juga ya? Ya bisa juga banyak berdoa, tapi kan yang paling penting juga harus ada ongkos politiknya. Ongkos politik yang tinggi boleh dibilang minim peluang ya? Betul, tapi kan ongkos politik itu tidak harga mati gitu. Sangat dipengaruhi oleh
di mana posisi orang ini. Kalau sudah terkenal kan ya nggak terlalu susah sebenarnya. Emang ada orang yang banyak nggak yang Anda temukan, banyak isi tasnya yang terbuat Di beberapa terpilih? ya di beberapa pemilu pilkada yang lewat ada beberapa orang yang cukup terkenal, pejabat publik, pernah menjabat posisi ternama, tapi kalah juga. Isi tasnya pun tapi kalah juga. Itu kita nggak usah sebut nama, tapi adalah mungkin itu menjadi rahasia umum gitu kira-kira. Nah, pada pengamatan Anda, pertarungan di 2004 masih sama dengan suasana 2019-2014 nggak? Atau ada pergeseran model pertarungan? Kalau menurut saya lebih keras ya, tapi dalam artian begini, kalau dulu kan tidak kencang tuh media sosialnya, kan perang di udaranya boleh dibilang beberapa kandidat melakukannya gitu. Tapi kan sekarang itu yang nomor satu, di mana-mana kelihatannya sudah mulai perang tim sosial media, bikin tim untuk media mainstream, untuk media sosial dan lain sebagainya gitu lah. Tapi jangan lupa tetap yang paling penting itu adalah serangan darat. Oh iya, kadang jangan langsung kandidat politis di udara aja, medsos saja yang kencang ya. Betul. Jadi daratnya lupa dia. Jadi memang untuk bertarung itu ada dua, serangan darat dan serangan udara gitu loh. Tapi untuk menembus relung-relung hati para konstituen atau pemilih, kita harus melakukan serangan darat. Itu yang paling penting. Tentu saja diawali dengan serangan udara. Saat-saat sekarang ini nih, 2 tahun, 3 tahun menjelang perhelatan pemilu itu sudah mulai serangan darat. 2004 sekarang sebenarnya udah boleh ini belum? Sudah boleh, walaupun tipis-tipis. Walaupun tipis-tipis kita sudah melakukan, walaupun KPU belum mengeluarkan tahapan resmi, tapi kita sudah boleh. Justru sekarang lah kita mulai, sebelum ada aturan tahapan itu, apapun kita lakukan. Serangan udara, bikin iklan, bikin baliho, bikin media, turun dengan iklan tertentu atau poster di mana-mana gitu. Berarti kerja politik ini maraton ya, bukan dari cepat gitu. Betul. Soalnya ada juga yang mengatakan ngapain jauh-jauh hari bergerak, ntar juga mendingan besok serangan fajar gitu. Banyak ada juga yang gagal dengan serangan fajar kan, nggak mesti juga, walaupun pasti kan dilarang, cuma kan disiasati dengan berbanyak hal. Tapi banyak yang berhasil juga. Walaupun ada yang berhasil, tapi tetap saja kalau menurut saya sebanyak apapun isi tas kita, kalau kita nggak punya jaringan, nggak punya popularitas, nggak punya terus nggak ada gunanya gitu kan, sayang juga. Tapi kalau kita sudah punya posisi tertentu, kita sudah dikenal, kita disuka, dipilih, yang tadi itu hanya penguatan saja sebenarnya. Dengan begitu orang yakin bahwa kita bisa kerja dan kita punya modal, gitu yang paling penting. Ya, tapi secara ini dulu lah, sepengetahuan Bung Kavi, untuk menjadi anggota DPR, katakanlah daerah padat, lumbung suara atau daerah yang jarang-jarang gitu, itu sebenarnya lebih banyak menghabiskan di daerah lumbung atau di daerah jarang penduduk soal ini, kos politik untuk menuju katakanlah DPR RI. Kalau DPR itu kan sangat tergantung dapilnya ya. Iya, kalau udah padat penduduk sama jarang gitu. Iya, tentu kalau Jawa dengan Kalimantan. Iya. Kalau di padat penduduk pasti lebih mudah kita bekerjanya. Lebih mudah kalau pada penduduk kan kita bisa bikin tim yang banyak. Tapi kalau sudah jarang penduduk, daya tempuh, daya jaraknya misalnya jauh seperti Sumut 2 itu, dapil DPR Sumut 2 itu 19 kabupaten kota. Mulai dari Pulau Nias, Labuan Batu sampai ke daerah Mandalika Natal. Daerah Toba sangat majemuk. Bisa dibagi berbagai klaster. Klaster Pulau Nias, klaster Toba, klaster Labuan Batu, klaster Tapanuli bagian selatan. Kalau kita tanggung-tanggung, berarti nggak mungkin semua kita optimal ya. Mendingan pilih di salah satu klaster itu ya. Kalau saya selalu bilang ke kalian, saya harus ada punya prioritas. Untuk menentukan prioritas itulah kita perlu survei, kita perlu mapping. Basis kita. Ya, kita perlu mapping, kita bikin tim dan kita uji dengan survei tadi itu. Dengan begitu kita tahu di mana kita harus penuh, di mana kita seadanya, di mana harus menggunakan tim. Ini gitu, yang suara terbanyak ini selain pertarungan di eksternal, di internal juga nggak kalah sengit juga ya Bung Kavi ya? Ya. Sama partai pun. Betul. Kalau pileg itu rata-rata lawan kita atau musuh kita bukan hanya caleg partai lain, caleg di dapil kita juga menjadi musuh kita kan, karena sangat menentukan jumlah perolehan suara masing-masing kita di dapil itu gitu. Dan konsultan pun wajib mengkaji itu. Ya, itu bagian dari kerja konsultan. Siapa musuh kita, siapa kita, di mana kita penuh bekerja, di mana kita bekerja seadanya, di mana kita hanya menggunakan tim, di mana kita full. Banyak nggak sih caleg terpilih tanpa menggunakan jasa konsultan gitu? Banyak nggak? Ada juga, ada beberapa. Nggak pakai survei gitu ya? Ada juga, tapi kan biasanya dia pakai relawan itu juga bagian dari konsultan sebenarnya, tapi dia bisa pakai konsultan dengan
dengan hitungan-hitungannya sendiri gitu, tidak diserahkan kepada konsultan yang profesional gitu kira-kira. Ada nggak sih konsultan politik bisa mengantarkan orang meraih kursi yang dituju, dewan, bupati, atau gubernur, tapi dia sendiri begitu ikut bertarung gagal gitu? Ya ada, kita tidak ada menyebutkan namanya, tapi ada dia sukses membawa orang menjadi bupati atau gubernur atau anggota DPR RI atau DPR, dia sendiri nggak berhasil ketika maju ikut perhelatan itu. Gitu. Saya pengetahuan Anda untuk menuju Senayan itu isi tas yang harus dikeluarkan hitungan berapa? Katakanlah sumur berapa? Nggak enak menyebut angka, tapi yang pasti kan kita ada namanya biaya operasional tim, biaya kita sendiri ketika turun, terus kita harus mempersiapkan atribut, kita harus menyiapkan membantu saksi juga, itu kalau dihitung-hitung luar biasa. Itu, ya kan? Kita harus door to door campaign juga, gitulah kira-kira. Ya kalau tanggung-tanggung berat lah, gitu kira-kira. Dihitung dengan betul. Ya. Maka itu harus survei lah untuk mengukur kekuatan kita, mengukur posisi kita, mengukur kekuatan lawan, mengukur kemampuan kita ke depan kayak apa, begitulah kira-kira. Tapi katanya tukang survei ini juga saya baca dalam berbagai kesempatan itu ada juga manipulasi data. Itu memang bisa dimainkan itu? Itu tergantung lembaga surveinya. Tapi yang namanya manipulasi data di bidang mana pun bisa dilakukan kan, tidak bisa disurvei aja gitu lah. Karena ini kan penelitian kan ilmiah. Ya, ilmiah kan boleh salah tapi kan nggak boleh bohong. Tapi memang dia bohong juga bisa, bukan salah. Kalau dia mau bohong bisa, tapi bukan salah. Tapi lembaga survei atau polstreamer tidak akan mau bohong gitu. Kalau salah kan manusiawi kan, bisa diperbaiki. Dia jelas kalau bohong ya. Kami ada lembaga Persepi namanya, sudah melakukan pemecatan juga kepada beberapa teman lembaga survei kan diketahui bohong. Dia tidak bisa buktikan dia survei, dia tidak bisa buktikan dia melakukan kerja survei di tempat itu dengan data-data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu kira-kira. Persaingan sesama lembaga survei untuk merebut pasar gitu sengit nggak, atau ada tuh biasa-biasa aja gitu? Ada nggak sih perebutan? Sengit juga, tapi beberapa teman kan sudah punya masing-masing klien kan, yang juga dia pegang mungkin mulai dari pemilu 3 atau 4 yang lalu gitu sudah dia lakukan. Soal persaingan sih ya di mana-mana juga bersaing kan. Nih kerja politik ini katanya dari konsultan politik itu bisa mengubah kucing jadi macan, betul nggak sih? Berlebihan kalau bilang begitu, tapi yang pasti kita bisa mengubah orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Banyak contohnya kan. Bukan kucing jadi macan. Jangan kucing jadi macan. Orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa, kalau itu adalah bisa dilakukan. Tapi jadi surveyor juga katanya ada yang kaya raya ya, dari banyak juga yang. Ada juga, itu kan pekerjaan profesional. Kalau ada nilainya kan, ya kalau dia bekerjanya bagus, berhasil, sudah pasti dia dapat yang bagus juga kan, itulah. Di situlah letak yang dibilang kaya itu mungkin begitu. Tapi yang pasti kan yang namanya lembaga survei kan bekerja untuk orang banyak. Ya mau sesuai dengan pesanan itu bisa nggak sih? Itu yang nggak boleh sesuai dengan pesanan. Yang boleh adalah survei yang benar sesuai dengan metodologi yang teruji dan terukur gitu. Oke. Demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bung Kavi Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.